Ia diperbincangkan banyak orang karena memiliki sejarah yang cukup panjang dalam peradaban Islam. Tidak banyak orang yang mengetahui kemuliaan dirinya. Ia mendapat julukan sebagai pamannya orang-orang mukmin karena saudara perempuannya merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah pencetus terbentuknya armada laut yang berhasil merebut wilayah Eropa ke dalam wilayah Islam. Dia juga merupakan raja pertama dalam pemerintahan Islam. Dialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah merupakan putra dari seorang pemuka Quraisy. Ibunya Hindun binti Utbah dan ayahnya Abu Sufyan bin Harb merupakan pasangan yang tercatat ikut memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum kafir Quraisy. Namun di akhir kehidupannya, keduanya mendapatkan hidayah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Mekah sebagai kota orang beriman di tahun 8 Hijriah. Muawiyah sendiri tercatat lebih dahulu memeluk Islam. Peristiwa Hudaybiyah menjadi sejarah yang mengantarkannya pada Islam. Bismillahirrahmanirrahim. لا أعرف هذا. اكتب باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله. لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك. بل اكتب هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. أليس هذا هو الأصح؟ هذا أفضل. يرجع محمد وأصحابه عامهم هذا عن مكة إلى ديارهم. مكة هي ديارنا. في العام المقبل نخرج لكم عن مكة وتدخلونها وتقيمون بها 3 والسيوف في أغماد. Saat itu, tahun 7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Muslim Madinah datang ke Mekah untuk melaksanakan umroh yang batal dilakukan di tahun sebelumnya. Disinilah pintu hatinya terbuka untuk menerima Islam sebagai keyakinan barunya. Sejak keislamannya, Muawiyah tak melewatkan waktu untuk belajar pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki sifat terpuji serta kemampuan membaca dan menulis. Kelebihan inilah yang membuat Rasulullah mempercayakannya sebagai salah seorang pencatat wahyu. Sebuah pengabdiannya sebagai pembela Islam tetap ia teruskan meski Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghembuskan nafas terakhir di tahun 11 Hijriah. Saat muncul gerakan murtad di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Muawiyah masuk barisan bersama muslimin lainnya untuk menumpas habis gerakan pembelokan akidah. Ketika roda kekhalifahan bergulir pada Umar bin Khattab,
posisi Muawiyah pun semakin diperhitungkan. Ia dipercaya Khalifah Umar untuk melanjutkan kepemimpinan saudaranya Yazid bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam. Disinilah Muawiyah mulai memainkan perannya sebagai pemimpin. Memasuki masa Khalifah Utsman bin Affan, Muawiyah semakin dipercaya memimpin seluruh wilayah Syam, termasuk Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Kesempatan ini tak dilewatkan Muawiyah untuk semakin memperluas wilayah Islam. Ia pun meminta izin Khalifah Utsman untuk menyeberangi lautan demi menaklukkan wilayah kependudukan Romawi. وهذه رسالة من معاوية يستأذنك غزو البحر. رحم الله عمر بن الخطاب، ألم يرفض الإذن لمعاوية في ركوب البحر وقال له إياك وركوب البحر والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لا أحمل فيه مسلما أبدا وتالله لمسلم أحب إلي مما حوت الروم. قد شهدت ما رد عليك عمر رحمه الله حين استأذنته في غزو البحر فالزم ذلك والسلام. Inilah armada laut pertama dalam peradaban Islam. Dengan semangat jihad tinggi, pasukan Muslim tak kenal takut menghadapi musuh yang memiliki kelengkapan serta pengalaman tempur di laut yang lebih banyak. Atas pertolongan Allah, pasukan Muslimin berhasil merebut Pulau Siprus dari pendudukan Romawi. Prestasi demi prestasi semakin banyak ditoreh Muawiyah. Di bawah Khalifah Utsman, ia memerintah dengan sangat bijaksana. Namun begitu, ada segelintir orang yang tidak menyukai kekhalifahan Utsman dan menyebarkan fitnah hingga berhasil memecah kaum Muslim. Hal ini membuat kondisi masyarakat kacau balau. Puncak kekacauan terjadi saat Khalifah Utsman terbunuh oleh orang tak dikenal. Melalui musyawarah, Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah pengganti Utsman.
Tetapi Muawiyah yang bersaudara dengan Utsman enggan membaiat Ali. Ia justru menginginkan pengusutan pembunuhan Utsman didahulukan. Ayuhan nas, inna Utsman qutila mazluman. Qutila biyadi sufahaa munafiqin lam yuqaddiru ad-dam al-haram. إذ سفكوه في الشهر الحرام وفي البلد الحرام. وقد قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أنا ولي دم عثمان أطالب بالقصاص من قتلته. إن قتلنا عليا ومعاوية وعمرو بن العاص انتقمنا لشهدائنا وفي كل قتل المسلمين. إن وافقتماني أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. أنا أتعاهد على ذلك. نعم نتعاهد. نعم نتعاهد. أنا أكفيكم ابن العاص. وأنا أكفيكم معاوية. Namun belum sempat persatuan umat dilakukan, para penebar fitnah telah membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Bahkan Muawiyah tak luput menjadi sasaran pembunuhan para penebar fitnah. Ali pun mewasiatkan kepemimpinan pada putranya, Hasan bin Ali. Kabar terbunuhnya Khalifah Ali membuat Muawiyah begitu terkejut. Isma' ya Muawiyah, عندي خبر أسرك به وآمل في أن يكون نافعا لي عندك إن أخبرتك به. ما هو؟ إن أخا لي قتل عليا في مثل هذه الليلة. قاتلكم الله. قاتلكم الله. Meski berbeda pendapat dengan Ali, ia tak kuasa menahan kesedihan atas wafatnya sang pemilik pedang Zulfikar. مات علي بن أبي طالب. ذهب الفقه والعلم بموت علي بن أبي طالب. أتبكيه؟ أتبكيه وقد قاتلته؟ ويحك، أنت لا تدري ما فقد الناس من الفضل والعلم والفقه. لم نكد نصل إلى هدنة واتفاق أنا وعلي حتى قتل. Berlanjutlah kekhalifahan di tangan Hasan bin Ali. Allahu Akbar. Namun perpecahan umat muslimin belum kunjung tersatukan. والله إنك لأكرم الناس خلقا وأطيبهم منبتا وأحسنهم مقالا وأزهدهم في هذه الدنيا. بما أن الاتفاق قد حصل بيننا فلماذا لا تكلم الناس وتخبرهم بالأمر؟ Hingga di bulan ke-6, akhirnya Hasan bin Ali berijtihad menyerahkan kekhalifahan pada Muawiyah bin Abi Sufyan. أيها الناس، وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما أن يكون أحق به مني وإما أن يكون حقي، فتركته لله تعالى وإصلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحقن دمائهم. أيها الناس، إنا سنبايع معاوية أميرا للمؤمنين، فقوموا بايعوه، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. Berpindahlah kepemimpinan Khalifah Hasan
bin Ali ke Muawiyah bin Abi Sufyan di tahun 41 Hijriah. Inilah tahun yang kemudian dikenal sebagai Tahun Persatuan. Selama 20 tahun, Muawiyah memimpin. Perluasan wilayah Islam telah mencapai Afrika dan Rusia. Masyarakatnya pun amat mencintai kepemimpinan Muawiyah. Hingga menjelang akhir pemerintahannya di tahun 60 Hijriah. Masyarakatnya mempercayakan agar roda pemerintahan tetap dipegang oleh Bani Umayyah. Muawiyah pun mengamanahi putranya Yazid sebagai penggantinya. Detak jantung Muawiyah berhenti di usia 78 tahun. Namun di saat itulah dinasti Umayyah terlahir hingga mencapai 90 tahun lamanya. Di bawah Bani Umayyah, Islam mencapai puncak kejayaan dengan perluasan wilayah hingga mencapai Spanyol dan Asia Tengah. Rahimahullah Muawiyah bin Abi Sufyan.